Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk di bab kedua tentang perakitan komputer. Sebelum kita masuk ke materi perakitan komputer, kita membahas dulu jenis-jenis peralatan komponen serta spesifikasi masing-masing. Yang pertama bagian A memilih peralatan komputer atau PC, komponen PC. Yaitu ada yang paling utama motherboard. Motherboard itu berbentuk papan board elektronik utama yang mempunyai berbagai slot individu yang biasa dipasangkan untuk board lainnya, mulai dari prosesor, memori, sound card, display, adapter, dan sebagainya. Ini dia contoh gambar motherboardnya. Kemudian fungsi motherboard itu sendiri atau mainboard, bahasa lainnya mainboard. Itu yang pertama, tempat meletakkan atau memasang berbagai komponen, misalnya prosesor. Yang kedua, media transfer data. Transfer data dari komponen yang bekerja di dalam komputer. Kemudian di situ ada slot dan soket prosesor. Jadi ini adalah tempat meletakkan dan memasang prosesor di motherboard dengan dilengkapi pengunci agar prosesor tidak bergerak. Jadi seperti di gambar ini ya. Ini dia jenis-jenis soket dan prosesornya. Cuma seiring dengan waktu, sekarang sudah banyak perkembangan dari Intel dan dari AMD. Oke, kemudian chipset board. Chipset board berfungsi menjembatani aliran data dan mengatur serta mengontrol beberapa komponen utama dan tambahan pada motherboard control. Ini dia contohnya, contoh chipset mainboard. Kemudian jenis chipsetnya ada chip not break atau chipset utama, berfungsi sebagai pengatur alur data kinerja prosesor untuk berhubungan dengan komponen utama, misal slot, memori, dan AGP. Yang kedua, chipset break. Itu chipset pembantu, berfungsi sebagai pengatur alur data kinerja prosesor untuk menghubungkan dengan komponen sekunder atau komponen yang sudah diatur chipset utama, misalnya IDE atau hard disk, kemudian USB, dan banyak lagi. Kemudian yang ketiga, cache, memori eksternal. Memori berkapasitas terbatas tetapi kecepatannya lebih cepat dari memori utama. Jadi di sini jenisnya ada cache memori yang terdapat pada internal prosesor atau yang dikenal dengan sebutan first level atau L1. Kemudian cache memori yang terdapat di luar prosesor, dia disingkat dengan second level atau L2. Ini dia contoh jenis-jenis memorinya. Jadi ada SDR, ada DDR1, DDR2, dan DDR3. Sekarang sudah sampai DDR4 dan 5. Oke. Kemudian ada CMOS atau BIOS. CMOS atau BIOS adalah chipset yang berisi software BIOS, dibuat oleh pabrik pembuat motherboard, berfungsi untuk membaca dan mendata komponen hardware yang terpasang pada mainboard. Ini dia contoh BIOS tampilannya. Oke, kemudian baterai CMOS. Baterai CMOS merupakan sumber tegangan dari CMOS atau BIOS yang berfungsi untuk menyimpan konfigurasi setting CMOS atau BIOS agar tidak berubah setiap komputer dimatikan dan dinyalakan. Kemudian yang keenam, slot memori atau SIMM dan DIMM. Slot yang berbentuk persegi panjang, tipis, dan mempunyai kaki yang banyak berwarna kuning, orange, atau
ada yang menggunakan warna biru atau hitam. Ini dia komponen mainboard. Slotnya seperti gambar yang di bawah. Jadi port paralel IDE. Port paralel IDE mempunyai 10 pin yang berfungsi melakukan atau menancapkan kabel IDE yang berhubung dengan hard disk dan CD-ROM atau DVD-ROM atau DVD-RW. Port ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama primary IDE SATA, yang kedua secondary IDE SATA. Jadi ini dia gambarnya secondary SATA atau primary SATA, yang kemudian secondary IDE atau primary IDE. Kemudian port floppy disk ini sudah sangat jarang digunakan, kemudian perlu dipelajari juga, tetapi kita lanjut. Slot PCI seperti gambar yang di bawah. Di sini ada saluran 32 bit dan 64 bit. Kemudian slot AGP atau accelerator graphic port. Dia seperti tabel yang di sebelah kanan, ada AGP 1, 2, 4 dan 8. Kemudian slot AGP dalam perkembangannya, seri motherboard yang dikeluarkan terbaru sudah menambah slot khusus untuk VGA card jenis PCI yang mempunyai kecepatan transfer lebih cepat dibandingkan slot AGP, yaitu slot PCI Express 16 kali. Kemudian slot AMR, dia kotak kecil berwarna coklat berukuran pendek yang didukung audio bekerja pada bus 128 bit. Oke, gambarnya seperti yang di bawah slotnya. Kemudian pin group atau front panel. Jadi dia seperti gambar yang warna merah di bawah ini. Oke, kemudian port supply motherboard. Dia seperti gambar yang di bawah, sebagai tempat meletakkan atau menancapkan konektor kabel power supply yang ada pada casing. Kemudian port I/O atau input output motherboard merupakan gerbang atau tempat dipasangkannya konektor alat I/O input output yang terdapat di motherboard dan biasanya terletak di bagian belakang casing, seperti port I/O berada di bawah kontrol prosesor. Kemudian portnya yang ke-13 ini bagian-bagiannya ada paralel, ada seri, ada port AT atau PS2. Kemudian port USB, port VGA, port audio, dan port LAN. Jadi ini sering dilihat di belakang CPU. Gambarnya bisa diperhatikan seperti di sebelah kanan. Kemudian power supply. Power supply ini berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi DC dan menyuplai tegangan tersebut. Jadi tanpa power supply, komputer atau CPU tidak akan bisa hidup. Kemudian CPU, Central Processing Unit atau prosesor, adalah komponen berupa chip atau IC yang berbentuk segi empat, yang merupakan otak dari pengendali kinerja komputer. Seperti gambar, ada core Duo dan yang paling tertinggi core i7. Kemudian memori RAM berfungsi sebagai alat penyimpanan data dan program yang bersifat sementara, hanya bekerja pada saat komputer hidup. Contohnya seperti ini, seperti gambar. Kemudian hard disk, fungsinya salah satu alat booting komputer. Kemudian yang kedua, menyediakan media penyimpanan operasi atau OS yang digunakan pada komputer. Kemudian yang ketiga, menyimpan semua data dalam kapasitas besar pada komputer. Kita lanjut lagi. Video adapter atau GPU merupakan komponen hardware yang menghubungkan peralatan pemrosesan grafis dengan peralatan output berupa monitor.
Jadi fungsinya ini dia, port penghubung peralatan prosesor data dengan peralatan output berupa layar monitor. Yang kedua, memaksimalkan fungsi layar sehingga dapat menampilkan grafis dalam resolusi dan kualitas warna terbaik. Kemudian ketiga, dapat mempercepat semua kinerja software operation system Windows dan software aplikasi 2D dan 3D. Oke, gambarnya seperti ini, VGA card-nya. Ini dia gambar soundcard-nya seperti di sebelah kanan. Soundcard ini untuk audio. Jadi ini heatsink fan ini berfungsi sebagai pendingin. Jadi setiap CPU atau komputer memerlukan ini. Kemudian memilih casing. Casing sudah banyak jenisnya ya. Seperti gambar yang di bawah yang tampil berikut ini. Oke. Ini tidak usah dikerjakan dulu. Kita sampai berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Selamat belajar ya.